kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa, kelompok A2 dengan fasilitator kami Kakak Yohanes Arianto Andani, pengajar praktik Kakak Linda Marianti, dan saya sendiri Nirwa Kumala, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa, bertugas di SD Negeri 4 Sumbawa. Bersama rekan saya Amriawati SPD, tempat bertugas di SMP Negeri 1. kemudian rekan saya Triana SPD, bertugas di SMP Negeri 2 Lapi. dan yang paling gagah sendiri. Saya Idil Johari, bertugas di SMA Negeri 1 Tan. Ya, pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kegiatan kita kali ini akan kita bagi menjadi 4 sesi. Karena kami di sini berempat ya, jadi ada 4 sesi. Ada yang akan bertugas sebagai observer, kemudian sebagai coach dan sebagai coaching. Bagaimana kelanjutan kegiatan kita? Saksikan terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum Kamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fit. Ya, apa kabarnya hari ini Kak Mila? Alhamdulillah baik, Kak Fit. Ya, jadi hari ini Kak Mila itu akan melakukan coaching, ya? Iya, Betul ya? Ya. betul. Jadi saya di sini bertugas sebagai observer. Jadi di sini nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang Kak Mila lakukan, ya. Iya. Kalau boleh tahu siapa coachingnya Kak Mila? Kak Idil. Oh, Kak Idil ya. Iya. Ya, jadi di sini nanti saya akan mengobservasi setiap kegiatan yang Kak Mila lakukan. Boleh ya, Kak? Siap. Ya. Jadi izinkan saya nanti untuk merekam setiap kegiatan ini. Kemudian nanti nggak apa-apa kalau kita share ke YouTube. Oh, wah, boleh. Oh iya. Ya, jadi di sini sebelumnya ya, jadi sebelum Kak Mila melakukan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan dulu kepada Kak Mila. Apa kira-kira persiapan yang sudah Kak Mila lakukan pada saat nanti Kak Mila melakukan coaching? Ya. Apa yang sudah Kak Mila persiapkan? Nah, baik, Kak Fit. Yang sudah saya persiapkan itu adalah yang pertama itu present saya, yaitu bagaimana saya menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk kunci saya nanti. Kemudian saya harus mampu mendengar kunci saya secara aktif. Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan setelah itu juga mampu mendengarkan dengan rasa. Oh iya. Ya, Iya, berarti ada 3 kompetensi yang sudah Kakak persiapkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Kak Mila kembangkan? yang ingin saya kembangkan itu ini, Kak, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin Kak Mila kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Ya, kira-kira kalau saya ingin bertanya itu terkait dengan kompetensi apa yang spesifik yang ingin Kak Mila kembangkan? Kompetensi spesifiknya ya, saya mampu menghadirkan diri saya seutuhnya, bagian presentnya itu kepada kunci saya. Kemudian saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Kak. Ya, berarti ada Sesuai 2 dengan ya? alur Ya. tirta, ya. Jadi yang pertama itu present, jadi Ya. menghadirkan diri secara penuh. Yang kedua mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Nah, kira-kira apa indikator yang Kak Mila harapkan muncul nanti setelah proses coaching? Indikator yang saya harapkan muncul ya, dalam kegiatan tersebut saya mampu nanti memberikan menuntun kunci saya dalam menentukan solusi dari setiap permasalahannya. Oh, ya, baiklah. Ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Kak Mila. Jadi nanti pada saat Kak Mila melakukan coaching, saya akan mengobservasi. Jadi tadi kan ada pengembangan yang ingin Kak Mila kembangkan dari kegiatan coaching itu. Nanti saya akan mengamati hasilnya. Baik, Kak Fit. Terima kasih Kak Mila. Iya, Kak Fit. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Kak Idil. Ya Kak. Gimana nih, Kak Idil? Gimana apanya nih? Kayaknya terlihat lesu sekali dari tadi. Ngantuk, Kak Idil, atau ada sesuatu? Ada masalah sih gitu. Tadi sih sempat di kegiatan KBM ada masalah gitu dengan anak-anak.
Oh gitu Kak Idil. Kira-kira nih apa nih masalahnya Kak Idil? Tadi gitu, seketika saya mengajar ya di awal pembelajaran terlihat berjalan dengan baik gitu. Tapi udah mulai beberapa menit kemudian itu ada anak yang salah satu anak yang udah duduknya di belakang gitu, di pojokan lagi gitu, dan dia cengengesan sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Saya coba tegur gitu secara baik-baik, pelan-pelan mendekatinya dia. Ya berubah beberapa menit berikutnya, akhirnya lagi gitu cengengesan, dan akhirnya mungkin pada akhirnya sampai akhirnya saya marah gitu. Akhirnya proses pembelajaran yang berniatnya itu berjalan dengan baik akhirnya terhenti gitu karena akibat fokus saya mengajarnya akhirnya terhilang di situ, Kak. Cengengesannya dalam bentuk bagaimana nih Kak Idil? Saya ya ketawa kayak gimana ya, ya sampai sebenarnya nggak mengganggu teman gitu, cuma dia terlihatnya akhirnya kayak tidak serius mengikuti kegiatan belajar gitu. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini Kak Idil sekarang apa nih kira-kira yang Kak Idil harapkan? Harapan saya sih nanti saya bisa menyelesaikan akhirnya anak ini bisa di kegiatan KPM itu bisa fokus kembali dalam belajar gitu. Dia lebih tidak cengengesan dan pembelajaran dilakukan bisa berjalan dengan baik gitu, Kak. Nah, tadi nih Kak Idil sempat mengatakan fokus membuat kadang Kak Idil kurang fokus nih dalam kegiatan pembelajaran. Nah, fokusnya tuh dari segi apanya Kak Idil? Tadi itu kan yang membuat tidak fokus lagi ya. karena awalnya kan udah ditegur baik-baik gitu, akhirnya mulailah mungkin memuncak sampai emosi gitu. Akhirnya saya fokusnya lagi malah ke dianya gitu, bagaimana agar tidak begitu, tidak dengan teman-teman yang lainnya, bagaimana harusnya berjalan dengan baik gitu harusnya, Kak. Ya. Kira-kira kalau dilihat dari skalanya nih Kak Idil, skala 1 sampai 10 dalam permasalahan ini nih dia berada pada posisi skala berapa? Kalau berkaitan dengan skala ya, kalau untuk saya menyelesaikan masalah ini sih baru di skala 4 lah, karena kan saya kan masih di dalam kelas saja menyelesaikannya, belum ada tindakan lain yang saya lakukan di 4. Nah, nanti pada akhir setelah kegiatan coaching ini yang kita lakukan, setelah ini nih Kak Idil yang dari skala 4 tadi tuh mau ke skala berapa nih? 8 sih pengennya, Kak. Saya akhirnya kalau pada posisi 8 itu minimal anak itu sudah mengikuti kegiatan KBM itu dengan bisa memperhatikan dengan seksama. Nah, kira-kira nih, tadi kan Kak Idil fokusnya ingin menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan KPM tadi ya. Nah, kira-kira nih Kak Idil ada inisiatif apa, ide apa nih yang Kak Idil ingin lakukan? Karena ini masalah anak ya, masalah anak ini saya mau menuntaskan memang pada anaknya gitu. Tetapi saya mencoba dulu mencari referensi atau pandangan orang lain gitu. Karena kebetulan kalau kita SMA kan itu guru mapel. Jadi kalau guru mapel kan sudah pasti banyak guru yang masuk ke dalam kelasnya, dan coba saya mendiskusikan dulu gitu dengan mencari pengetahuan bagaimana sih anak ini sebenarnya di dalam kelas gitu, dengan guru-guru lain, terus termasuk dengan wali kelasnya. Apa di situ kan ada wali kelasnya, apakah wali kelasnya juga sudah tahu banyak tentang anak ini atau memang begitu keadaannya. Dan pada akhirnya sampai ke guru BK, karena SMA juga ada guru BK, guru bimbingan konselingnya, siapa tahu juga sudah dikonseling gitu dengan oleh guru BK-nya apa terjadi masalah yang sama atau tidak, dan pada akhirnya yang inginnya berakhir akadnya itu pada siswanya. Jadi kalau sudah saya menemukan beberapa pendapat atau informasi dari guru ini, saya coba mendekati anak ini agar tahu gitu dia maunya apa sih sebenarnya, sehingga pembelajaran dalam kelas dia bisa fokus. Ya, jadi Kak Idil nih butuh siapa nih yang bisa diajak konsultasi tadi tuh? Kalau yang tadi, kalau saya sih guru mata pelajarannya, terus wali kelasnya, guru BK, itu yang saya ingin berjalan, termasuk nanti pada orang tuanya. Tapi saya harap kalau dengan orang tuanya lewat guru bimbingan konselingnya. Kalau dari pandangan Kak Idil sendiri nih, anak yang cengengesan itu kira-kira dia tuh kenapa sih yang menyebabkan seperti itu kalau menurut pandangan Kak Idil? Nah, kalau saya lihat, makanya dari itu saya tidak tahu siapa sih masalah sebenarnya dari cengengesan itu, tiba-tiba aja gitu cengengesan gitu. Mungkin karena ada teman yang di sampingnya, atau mungkin karena dia tuh duduknya di pinggir sih, udah di pojok, pinggir, samping jendela, mungkin ada sesuatu yang dilihat di luar, mungkin buat dia cengengesan atau sebagainya.
saya lihat sepintas. Sudah coba bertemu langsung dengan siswanya Kak Idil? Kalau ketemu langsung sih belum dengan siswanya gitu. Karena cuma di dalam kelas, karena saya rasa saya menstabilkan dulu emosi saya, sehingga saya tidak mau mencoba untuk bertemu langsung, takutnya malah emosi, dan akhirnya saya mau mengambil solusi tadi. Yang pertama yang saya ingin lakukan adalah ketemu dengan guru mata pelajaran, guru BK, sehingga informasi yang saya bawa ketika ketemu dia itu bisa tuntas, nggak dengan pandangan saya aja. Ya, kira-kira nih kapan nih rencananya Kak Idil? Rencananya, nah kalau ini kan kita kebetulan udah semester nih, akhirnya harapannya semester depan. Tapi kalau untuk dengan guru dan guru BK-nya saya rasa segera, mungkin bisa besok saya bisa konsultasikan dengan guru. Ya, ada strategi lain mungkin Kak Idil yang Kak Idil lakukan? Saya rasa cuma itu yang menurut saya, karena saya bukunya adalah menyelesaikan masalah ini harus banyak juga informasi dari orang, bukan hanya pandangan saya. Jadi saya rasa yang paling penting adalah menyelesaikan masalahnya itu adalah bagaimana saya mencari informasi dari pihak-pihak lain, termasuk nanti dari orang tuanya. Strategi yang paling tepat sih sebenarnya dari orang tuanya juga. Apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan dari tindakan yang Kak Idil lakukan terhadap siswa tersebut? Ukurannya kalau akhir dari ini kan harapannya tadi anak itu bisa mengikuti KPM dengan baik. Terus kalau yang dekat ini saya mendapatkan beberapa informasi yang memang relevan terhadap anak ini. Ya, baik Kak Idil. Nah, kemudian apa komitmen Kak Idil untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Kalau berbicara komitmen, saya sangat berkomitmen untuk menyelesaikan, karena ini berkaitan dengan siswa yang merupakan yang terakhirnya di dalam proses pembelajaran saya yang terjadi, sehingga saya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga anak ini bisa mengikuti kegiatan KPM dengan baik. Nah, baik Kak Idil. Jadi komitmen Kak Idil itu untuk siap berkomitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, tadi siapa yang tadi membantu Kak Idil itu untuk melakukan kerjasama. Nah, bagaimana nih tindak lanjut Kak Idil setelah kegiatan coaching ini? Setelah kegiatan coaching ini nanti pastinya, karena ini tadi saya ingin menyelesaikan masalah, ingin mencari informasi terhadap guru, itu yang akan saya lakukan pertama kali setelah kegiatan coaching ini. Nah, baik Kak Idil. Setelah kegiatan coaching ini nanti Kak Idil melakukan tindakan Kak Idil bersama siswa Kak Idil. Nanti kita ketemu lagi ya Kak Idil. Kita lihat perkembangan bagaimana siswa Kak Idil setelah melakukan koordinasi dengan semua rekan-rekan guru lainnya. Ya Kak Idil? Siap Kak Mila, terima kasih Kak lumayan lah ada pencerahan gitu. Terima kasih Kak Idil. Mila. Ya, sama-sama. Coachingnya sudah selesai ya Kak Mila? Alhamdulillah sudah selesai Kak Fit. Bagaimana perasaannya tadi setelah Kak Mila itu melakukan coaching dengan Kak Idil? Bagaimana perasaannya? Gimana ya, perasaan yang saya ini karena praktik coaching itu sebenarnya saya itu agak sedikit ini sih kalau berbicara dengan orang, belum terlalu terbiasa berbicara dengan orang terlalu ini. Nah, tapi kalau perasaan yang saya rasakan, saya sudah melaksanakan presence, yaitu melakukan pendekatan, menghadirkan diri saya secara utuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut alur tirta itu Kak Fit. Ya, dari percakapan Kak Mila tadi dengan Kak Idil, apa yang Kak Mila lakukan untuk mencapai tujuan pengembangan kompetensi yang ingin Kak Mila tuju? Kira-kira apa tujuannya? Ya, dengan berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kuci tadi itu, saya mengembangkan dalam melakukan pengembangan terhadap pertanyaan-pertanyaannya Kak. Ya, selanjutnya tadi kan Kak Mila sudah melakukan coaching dengan Kak Idil. Nah, kira-kira menurut Kak Mila sudah mencapai tujuan yang ingin Kak Mila harapkan? Kalau mencapai tujuan sih, kalau kita lihat dari skala sih belum terlalu ini ya Kak Fit, mungkin masih lah sekitar di skalanya 8 lah, belum terlalu mengarah ke arah yang sempurna menurut saya Kak. Karena
saya masih harus terus berlatih dalam mengembangkan diri saya sebagai coach itu, Ya. Kak Fit. Ya, jadi sebagai coach itu kita harus terus belajar ya Kak, jadi harus terus berlatih Ya. bagaimana caranya kita itu bisa menjadi seorang coach yang baik ya. Iya. Jadi di sini ada beberapa catatan dari hasil pengamatan saya Iya, Kak setelah Fit. tadi Kak Mila melakukan coaching dengan Kak Idil. Nah, jadi tadi kan saya sudah ada 2, jadi kompetensi yang ingin Kak Mila kembangkan. Yang pertama tadi itu ada present, jadi Kak Mila berusaha untuk mempersiapkan diri atau hadir penuh dalam kegiatan coaching. Nah, setelah saya mengamati tadi Kak Mila melakukan coaching dengan Kak Idil, saya sudah melihat tadi Kak Mila bahwa Kak Mila sudah hadir penuh tadi. Yang kedua itu tujuan dari Kak Mila kan adalah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, ya Kak? Ya. Nah, jadi di sini tadi setelah saya mengamati, nah jadi pertama kan Kak Mila itu sudah menyampaikan apa tujuan dari diskusi Kak Mila pada hari itu. Terus yang kedua identifikasi. Jadi di sini Kak Mila tadi menanyakan kepada Kak Idil kira-kira apa permasalahan dari Kak Idil. Nah, selanjutnya di situ kan ada rencana aksi. Jadi tadi Kak Mila juga sudah menanyakan kepada Kak Idil kira-kira apa rencana Kak Idil itu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, jadi di sini Kak Mila memberikan pertanyaan kepada Kak Idil itu bagaimana Kak Idil itu bisa membuat komitmen atau mencapai komitmen yang sudah dia inginkan. Nah, kalau menurut saya berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, jadi Kak Mila sudah mencapai tujuan yang ingin dikembangkan. Jadi tentunya dengan kegiatan coaching, jadi saya bertugas sebagai observer, Kak Mila sebagai coaching. Saya berharap nanti kegiatan ini akan terus berlanjut. Jadi setiap ada permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita di sekolah, kita bisa membantu mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka itu sendiri. Iya, Kak Fit. Ya, Terima kasih banyak, Kak Fit. ya sama-sama Kak Mila. Saya izin ya Kak Mila. Iya. Ya. Assalamualaikum Kak Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.